حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan dari Kitabul Adab. Tapi sebelum itu ada yang insya Allah boleh kita lengkapi dari data-data hadis yang tidak dilengkapkan di dalam kitab ini, yaitu muka surat 26. Muka surat 26 Al-Mustawas Salis, ya masih di level kita ini, level ketiga. Terkait dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatanafasu fi syarabi salasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernafas di dalam proses minum itu sebanyak 3 kali. Wa yaqul innahu arwa wa abra wa amra. Dan beliau mengatakan sesungguhnya itu lebih menyegarkan, lebih bersih dan lebih sedap. Qala Anas, fa ana atanafasu fi syarabi salasan. Maka saya juga bernafas di dalam proses minum itu sebanyak 3 kali. Tadi ana periksa, kesimpulannya adalah riwayat Muslim dan riwayat Tirmidzi hadis ini. Bukhari tidak meriwayatkan, tapi apa? Imam Muslim dan Tirmidzi. Muka surat yang berikutnya alhamdulillah sudah ya. Kemudian kita masuk ke masih di muka surat 31. Terkait dengan masuknya setan ke rumah apabila rumah itu kenapa? Iya, orangnya tidak berzikir, tidak menyebut nama Allah, maka setan akan masuk. Berdasarkan hadis Jabir itu. Qal nastafidu minal hadis, kita ambil faedah dari hadis ini, anna min adabil bait, bahwasanya termasuk dari adab-adab rumah, adab di rumah adalah tasmiyatullahi inda dukhul. Kita menyebut nama Allah tatkala masuk. Sebagaimana ya abra lebih bersih atau lebih bebas. Mungkin apa? Bebas dari penyakit, bebas dari kemungkinan timbulnya penyakit. Oh, mana tadi? Ini. Toyib. Demikian pula nanti adab ketika keluar rumah akan beliau bahas juga. Yang kedua, anna syaitan la yadkhulu ma'akal bait idza dzakartallaha inda dukhul. Dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwasanya setan itu tidak masuk bersamamu ke dalam rumah jika engkau menyebutkan nama Allah tatkala masuk. Baik. Apakah ini khusus untuk orang besar? Semua. Anak kecil juga dilatih seperti itu. Jangan sampai yang besar sudah mengucapkan bismillah, nanti anak-anak keluar masuk tidak baca bismillah. Khawatir nanti jangan-jangan setan juga boleh masuk. Karena apa? Pintu sempat dibuka lagi. Sebagaimana dalam hadis Jabir juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi menyuruh untuk apa? Apabila sudah tiba waktu malam, maka setan itu bertebaran. Maka tutuplah pintu dan sebut nama Allah, karena sesungguhnya setan tidak mampu untuk memasuki pintu yang ditutup. Demikian pula tidak mampu untuk meminum dari bejana yang ditutup dan disebut nama Allah. Agar habis itu dibuka lagi dan lupa nanti menutup dengan menyebut nama Allah, dikhawatirkan setan akan masuk. Berarti bukan hanya orang besar yang membaca, anak-anak juga kalau keluar masuk rumah membaca bismillah. Yang ketiga, anna syaitan yadkhulu buyutal ladzina la yadhkurunallah. Berarti setan akan memasuki rumah-rumah dari orang-orang yang tidak menyebutkan nama Allah. Inda dukhulihim, tatkala mereka memasuki buyutahum, rumah-rumah mereka.
Berarti rumah yang paling banyak dan paling sering dimasuki setan masih apa? Ya, iya, rumah orang kafir karena mereka tidak menyebut nama Allah. Orang Muslim saja masih mungkin dimasuki oleh setan seperti yang diceritakan oleh beberapa anak sekolah itu karena dia suka koleksi boneka, boneka apa ya? Patung ya, patung Barbie kah, patung entah apa teddy bear atau apa. Koleksinya banyak, tahu-tahu di malam hari dilihat dari CCTV ternyata apa gerak-gerak sendiri. Naudzubillah. Saya manusia yang beli ya setan yang main-main boneka. Mungkin ada setan kecil juga kan, perlu perlu mainan juga dia tuh. Toyib, atau seperti yang diceritakan oleh Syekhul Islam di waktu peristiwa di India itu, patung-patung mengambil makanan, mengambil minuman, dan seterusnya. Nah, setan masih mungkin untuk masuk apabila kesempatannya itu dibuka. Dengan sebab ada gambar-gambar atau patung-patung dan sebagainya. Toyib. Termasuk juga tadi itu, tidak membaca bismillah. Yang paling berpotensi dimasuki oleh setan, setan pesta tiap hari, tiap malam ya memang rumah orang-orang kafir. Yang keempat, idza lam tusammillah, apabila Anda tidak menyebut nama Allah, ingda dukhulikal bait, tatkala Anda masuk rumah, wala ingda ta'amik, demikian pula tatkala makan, fa inna syayatin satafrahu bik, maka sesungguhnya para setan akan gembira denganmu. Ya, tahu kita dermawan suka sedekah. Sedekah pada setan. Ada pahala nggak sedekah pada setan? Oh, tak ada pahala. Membantu orang, membantu setan tak boleh. Kita diharamkan membantu setan. Harusnya membantu orang-orang yang baik. Nabi mengatakan wala ya'kulu ta'amaka illa mu'min. Jangan sampai memakan makananmu kecuali orang mukmin. Hadisnya Hasan. Hmm. La tusahib illa salihan wala yata'ama'aka illa mu'min. Jangan bersahabat kecuali dengan orang soleh dan jangan memakan makananmu kecuali orang mukmin. Taib. Maka berarti tidak boleh kita menyengaja bersedekah pada setan. Ma'ruf dalam hadis Jabir dan hadis Anas, Rasulullah mengatakan wala yada' halis syaitan. Telah kita lewati itu. Suapan yang jatuh jangan biarkan untuk setan. Berarti haram kita bersedekah dengan kepada setan. Kalau kita bersedekah pada setan, setan nanti gembira. Cuma apakah boleh kita bersedekah memberi makan kepada tetangga yang mana dia itu kafir, jiran yang kafir, boleh dengan dalil yang lain. Tapi untuk setan jangan. Biar dia kerja sendiri, cari makan sendiri. Tayyib. Kemudian at-taqwim, penilaian. As-soalul awal, idza lam tusammillah, apabila Anda tidak menyebutkan nama Allah, ingda dukhulikal bait, tatkala masuk ke dalam rumah, mada sayahsul, apa yang akan terjadi? Siapa? Abdurrahman? Apa? Iya, setan masuk. Siapa yang akan menyebutkan dengan bahasa Arab? Setan akan masuk, berarti bahasa Arabnya apa? Ya, coba Muhammad. Iya, dakhala syaiton fil bait. Setan akan masuk ke dalam rumah. Bagaimana kalau di dalam rumah anak-anak kan biasa, terutama anak laki-laki kan main jadi tentara-tentara, ada kemahnya. Perlu nggak kalau masuk ke dalam kemah baca bismillah? Insya Allah diringankan karena bukan rumah betul-betul. Tapi kalau kemahnya di luar, maka itu dia posisinya bagaikan rumah. Terutama untuk orang-orang yang nomad, orang-orang yang masih suka berpindah-pindah, orang-orang Badui, Badui di Jauf atau di beberapa tempat itu yang suka pindah, orang-orang Gypsy, maka kemahnya itu adalah rumah. Sehingga wajib untuk membaca bismillah apabila masuk ke dalam rumahnya itu, ke dalam kemahnya. Itu kalau mereka muslim ya, kalau kafir ya wajib masuk Islam. Oh ya, tapi kalau sekedar main kemah-kemahan di dalam rumah, insya Allah tidak wajib masuk membaca bismillah, masih di dalam rumah. Oh ya. Kemudian yang mana tadi? Yang kedua, hal tuhibbu ayyadkhula syaitana ila baitik. Apakah Anda suka untuk setan masuk ke dalam rumahmu? Abdullah. Aywa, analah yadkhulash
Artinya apa? Iya, saya tidak suka untuk setan masuk ke dalam rumah saya. Baik. Kemudian yang ketiga, hal takul bismillah ingda dukhulikal bait wa ingda to'am. Artinya apa? Jawabannya aku lu. Itu orang lain. Mm-mm. Artinya apa? Baik. Insya Allah semua mudah ya. Ya, kenapa? Tasmiyah yaitu membaca bismillah. Tasmiyah menyebut ismullah, mengucapkan bismillah. Sekarang kita masuk ke muka surat 32, Ad-Darsul Hadiyah Asyar. Pelajaran yang ke-11. Oh, tentunya yang suka kemah, main kemah bukan hanya laki-laki ya, perempuan pun suka main kemah kan. Cuma kemah perempuan mungkin tak seperti kemah kita lelaki. Kalau kita mungkin gaya-gaya tentara, kalau perempuan tak tahu kemahnya kayak apa. Mungkin macam istana-istana princess itu mungkin. Baik. Pelajaran yang ke-11 min adabil bait, termasuk dari adab-adab di rumah. Adabul bait ini adalah idhofatul masdar ila apa ini dohirnya ya? Ila jar majrur karena asalnya adab fil bait. Kita tahu idhofah terkadang polanya adalah pola tamlik, terkadang pola istihqaq dan yang ketiga adalah polanya adalah pola jar majrur. Seperti apa? Makrul lail makrun bil lail. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala yakni idza kharaja min baitih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berkata, yaitu jika keluar dari rumahnya. Tadi masuk rumah, sekarang keluar. Bismillah, laki-laki menyebut nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah. Saya bertawakal, saya bersandar dan bergantung kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tiada upaya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Yuqalulah, maka akan dikatakan kepadanya kufita, engkau telah dicukupkan, dicukupi, yaitu diberi kecukupan, kecukupan rezeki, kecukupan perlindungan, kecukupan hidayah dan sebagainya. Wawuqita, engkau telah dilindungi atau dipelihara. Wahudita, engkau telah diberi petunjuk. Boleh jadi ini malaikat yang mendoakan itu. Karena dalam hadis yang lain disahihkan oleh Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah, kalau seseorang keluar rumah dalam keadaan niat yang baik, maka dia akan disertai oleh panji-panji malaikat. Panji-panji itu apa ya? Di sini ada istilah panji-panji. Ada Ustaz. Mungkin yang bendera yang tinggi-tinggi itu ya. Nah, sama berarti. Baik, maka boleh jadi yang mengucapkan ini adalah para malaikat. Kalau kita mengatakan doa-doa tadi itu, maka ada 3 jawaban dari para malaikat. Kufita, wawuqita, wahudid. Engkau telah dicukupi, engkau telah dilindungi, engkau telah ditunjuki, yaitu diberi petunjuk. Watanaha anhu syaiton, dan setan menyingkir darinya. Dalam riwayat yang lain, setan yang satu berkata pada setan yang lain, kaifalaka biman qad kufiya wa wuqiya wa hudi. Bagaimana engkau akan mampu menggoda, mampu mengganggu orang yang telah dicukupi, dilindungi dan diberi petunjuk. Jadi setan cuma mampu bicara satu sama lain, tidak mampu mengacau orang ini. Tayyib, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Tayyib.
Apa tadi doanya? Siapa yang sudah hafal doa ini? Ya, Abdullah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Iya, betul. Wala haula wala quwata illa billah. Tayyib. Nastafidu minal hadis, kita ambil faedah dari hadis ini, anna min azkaril khuruji minal bait, bahwasanya termasuk dari zikir keluar dari rumah, antakul, Anda mengatakan bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Tayyib. Tentunya bukan sekedar ucapan tanpa pemahaman. Nah, siapa yang tahu arti dari zikir ini tadi? Siapa yang akan menerjemah ini tadi? Bismillah tawakkaltu ala Allah, ya. Dengan nama Allah. Tawakkaltu ala Allah. Hmm. Aku tawakkaltu, apa arti tawakkaltu? Iya, aku bergantung kepada Allah. La haula. Hmm. Kekuatan nanti. La haula, siapa yang akan menerjemah la haula? Siapa yang membantu temannya? La haula artinya apa? Eh, ya, Muhammad. Tidak apa? Kekuatan nanti. Ismail, kemampuan. Kemampuan dengan kekuatan mungkin sama ya. Sebenarnya ada khilaf di kalangan ulama. Haul ini masdar memiliki dua kemungkinan. Yang pertama, haulun bimakna tahawulun, yaitu perpindahan. Yang kedua, haulun bimakna ihtiyalun, yaitu usaha atau upaya. Dua-duanya boleh, tidak masalah. La haula yaitu tidak ada perpindahan, atau la haula artinya tidak ada upaya. Ya rahmukallah. Tayyib. Wala quwata, apa tadi wala quwata? Tidak ada kekuatan illa billah, ya kecuali dengan pertolongan Allah. Itu maknanya. At-taqwim, penilaian. Yang pertama, madza taqulu indal khuruji minal bait? Apa yang Anda ucapkan tatkala keluar dari rumah? Yang belum pernah menjawab siapa untuk siang ini? Tadi sudah jawab belum, Halif? Apa yang diucapkan? Ayo, dikir yang disebutkan tadi. Yang kedua, madza yuqalu laka idza zakartallaha inda khurujika minal bait? Apa yang diucapkan kepadamu tatkala engkau menyebut nama Allah ketika engkau keluar dari rumah? Ya, jika engkau menyebut nama Allah tatkala engkau keluar dari rumah. Ahmad? Ayo, tetapi ini perkara gaib. Kita tidak tahu itu kecuali dengan apa? Informasi dari Nabi. Tayyib. Kalau kita tahu langsung malah kita ngeri juga ya. Siapa yang cakap tuh tak nampak. Tahu-tahu sudah ada yang bicara macam itu. Insya Allah para malaikat yang mendoakan kita. Yang ketiga, halis syayatinu turafiqul ladzina la yadhkurunallah. Apakah para setan itu menyertai orang-orang yang tidak menyebut nama Allah? Ya, Abdurrahman. Halnya dihapus. Iya, ini dijamak ya, syayatin. Artinya apa? Turafiku apa artinya? Iya, menyertai alladzina, orang yang tidak ya membaca bismillah, tidak menyebut nama Allah. Seperti dalam hadis yang lain, kalau orang keluar dengan niat yang tidak baik, maka dia terus-menerus di bawah panji-panji setan sampai dia pulang. Jadi setan akan menyertai dia. Nah, agar terjaga niat kita baik dan sebagainya, sebut nama Allah, mengingat nama Allah agar tidak keluar dengan niat-niat yang buruk. Karena Allah selalu mengawasi kita. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.
Wa khairan. Kita baca sedikit ini insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 8 dari Syarah Qawaidil Arba. Qala Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Baik. Setelah beliau menyebutkan beberapa kalam pembukaan dari Imam An-Najdi, wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakar, dan semoga Allah menjadikan dirimu termasuk dari orang yang apabila diberi maka dia bersyukur. Apakah beliau akan mensyarah masing-masing lafadz nanya? Dohirnya ada insya Allah, berarti tidak perlu kita syarah panjang lebar di sini, tapi nanti. Kemudian wa idza betuliya sabar, apabila diuji, dicabar, dicoba maka dia bersabar. Wa idza adznaba astaghfar, jika berbuat dosa maka dia memohon pengampunan. Fa inna hadhihi salas, karena sesungguhnya 3 perkara ini, ada syukur, ada sabar, dan ada istighfar, hiya unwanus sa'adah, dia adalah alamat keberuntungan. Unwan yaitu alamah. Thayyib. Kalam Imam An-Najdi ini sebenarnya adalah diambil dari kalam Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ini sendirian, ada ulama yang mendahului beliau. Thayyib. Hadhihi muqaddimatun azimah, kata Imam. Kata Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan, ini adalah kata pengantar, pembukaan yang agung. Fiha du'aun minasyaikhi rahimahullah. Di dalamnya ada doa dari Syekh rahimahullah likulli talibi ilm, untuk setiap penuntut ilmu. Yata'allamu aqidatah, yang mempelajari akidahnya. Yuridu bidzalikal haq, menginginkan dengan itu kebenaran. Ya, belajar ke pondok pesantren, belajar jauh-jauh melanglang buana, melewati lautan lillahi ta'ala, ingin mencari kebenaran, ingin mengetahui akidah yang benar, manhaj yang benar, kekukuhan yang benar, fikih yang tepat, adab yang baik. Bukan niatnya agar dikatakan oh dia adalah murid ulama, dia boleh mengajar, dia boleh merisik anak perempuan, bukan itu, tapi lillahi ta'ala, ingin mencari kebenaran, kemudian mengamalkannya dan menolong kebenaran. Wa yuridu bidzalika tajannubad dhalala syirik, dan dia menginginkan dengan itu untuk menjauhi kesesatan dan kesyirikan. Baik, dengan inilah maka orang itu mendapatkan keutamaan yang termasuk keutamaan paling tinggi. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, saya tidak mengetahui adanya amalan yang lebih utama setelah amalan-amalan wajib, kecuali yaitu melebihi thalabul ilm idza shahat niyatuh, apabila niatnya itu benar. Ditanya bagaimana sihatun niyah, beliau mengatakan apabila dia belajar niatnya adalah untuk menghilangkan kejahilan dirinya, kemudian menghilangkan kejahilan orang lain. Niatnya adalah untuk memerangi kejahilan, bukan untuk niat-niat duniawi. Fa innahu hariyun bi ayyatawallahu fid dunya wal akhirah. Hariyun ay jadirun laikun, karena dia sangat layak untuk dipelihara oleh Allah di dunia dan di akhirat. Adapun yang setelah tahu kebenaran justru malah masih suka berbuat kesyirikan atau berbuat bid'ah atau berbuat kekufuran atau berbuat kemunafikan, maka Allah tidak berwala dengan dia, tapi malah setan yang akan menjadi wali dia. Wa idza tawallahu Allahu fid dunya wal akhirah, dan apabila Allah memelihara dia, telah kita lewati ucapan Imam Asy-Syaukani tentang makna tawalla, at-tawalli, yaitu memelihara, melindungi dan menghalangi antara dirinya dengan musuhnya. Apabila Allah memelihara dia di dunia dan di akhirat, fa innahu la sabila ilal makarih, tidak ada jalan. Dohirnya nih, la sabila lil makarih lebih sesuai ya, yaitu keburukan-keburukan, perkara yang dibenci, tidak memiliki jalan antasila ilaih, untuk sampai kepada dia.
ya orang yang berusaha untuk mendekat kepada Allah dan menolong agama Allah, maka Allah akan memelihara dia. Taib, ihfazillaha yahfaz, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Taib, ihfazillaha tajidhu tujahak, jagalah Allah, niscaya engkau dapati Allah ada di hadapanmu, yaitu pertolongannya cepat. Maka perkara yang buruk-buruk tidak akan sampai kepadanya. Tapi kenapa Nabi masih kena sihir, Nabi terluka? Itu hikmah dari Allah agar kaum muslimin melihat kalau terkena musibah apa yang harus dilakukan, dan itu menghapus dosa. Kita sehebat apapun kita salah banyak sekali. Masih banyak dosa yang harus dihapus. Dan juga ada tambahan derajat yang Allah kehendaki. Semakin kuat iman, ujian memang semakin berat. La fi dinihi wa la fi dunyah. Baik itu di dunianya ataupun di di dalam agamanya ataupun di dunianya. Tayyib. Kalau dia setia pada Allah, maka Allah tidak akan membiarkan dia tersesat dan tidak akan membiarkan dia celaka. Allah Ta'ala, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Telah kita lewati pembahasan wali, bukan wali dari sisi manusia, tapi Allah sebagai wali. Yaitu apa? Yaitu dia yang menolongnya, dia yang dekat kepadanya, dan dialah yang mencintainya. Inilah wali. Tapi ini janjinya untuk siapa? Alladzina amanu. Kita tahu dalam pembahasan balaghah bahwasanya suatu khabar atau suatu hukum kalau digantungkan pada isim mustaq, maka isim mustaq itu sebagai ilahnya. Mana isim mustaq? Dilihat dari fi'il yang mustaq. Fi'il mustaq apa? Amanu. Masdarnya apa? Al-iman. Menunjukkan semakin hamba itu beriman, semakin kuatlah wilayah Allah untuk dia, perwalian Allah untuk dia. Kalau imannya melemah, ya berarti pertolongan akan melemah, kedekatan juga melemah, kecintaan juga melemah. Bahkan boleh jadi Allah jadi benci dia ketika dia malah tidak lagi beriman kepada Allah, misalkan. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah mengeluarkan dia dari kegelapan-kegelapan menuju kepada cahaya. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Sedangkan orang-orang yang kafir, maka para wali mereka adalah taghut. Tatkala mereka melampaui batas, maka yang menjadi pemimpin mereka juga makhluk yang melampaui batas. Fa idza tawallaka, apabila Allah telah bertawalli, yaitu dekat, menolongmu, mencintaimu, melindungimu, akhrajaka minadh-dhulumat, dia akan mengeluarkan dirimu dari kegelapan-kegelapan, dzulumati syirki wal kufri wasyukuki wal ilhad, yaitu kegelapan, gelapnya kesyirikan, gelapnya kekufuran, gelapnya keraguan, dan gelapnya penyimpangan. Ilhad yaitu pemesongan yang parah. Bukan sekedar zaik biasa, tetapi apa? Ilhad ini pemesongan yang sangat parah. Di dalam urfus syara, kebiasaan syariat. Ini menunjukkan kegelapan memang banyak, sementara cahaya hanya satu. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau. Ila nuril iman, menuju kepada cahaya iman. Wal ilmin nafi', dan ilmu yang bermanfaat. Wal amalis soleh, dan amal soleh. Tayyib. Tapi tidak dikatakan anwar, tapi nur. Karena memang kebenaran hanya satu. Dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu. Sebabnya adalah karena Allah sebagai maula, sebagai tuan bagi orang-orang yang beriman. Wa annal kafirina la maula lahum. Dan bahwasanya orang-orang kafir mereka tidak memiliki maula, tidak memiliki pemimpin. Bukankah pemimpin mereka orang kafir? Bukankah pemimpin mereka adalah taghut? Betul. Tetapi maksudnya adalah maula yang hak dan maula yang bermanfaat. Jelas mereka dipimpin oleh setan, setan sebagai wali mereka, tapi tidak menguntungkan mereka, malah mencelakakan mereka. Makanya dikatakan kalian tidak punya maula, wahai orang-orang kafir. Maula yang mendatangkan bimbingan yang baik. Fa idza tawallaka Allah bi riayatih, maka apabila Allah telah memeliharamu dengan riayahnya. Riayah itu ya pemeliharaan itu sendiri ya, riayah, pemeliharaan, pemerhatian, pengawasan. Riayah kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, penggembala.
Wa bi taufiqih, dengan taufiknya. Taufik telah dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dalam Da'il Fawaid. Taufik itu adalah kehendak Allah untuk adaha abada. Maka sungguh engkau akan beruntung. Sauda yas'udu sih, boleh beruntung, boleh berbahagia. Dengan keberuntungan yang tidak ada kecelakaan setelahnya selama-lamanya. Di dunia yatawalla kabil hidayah, Allah memeliharamu dengan petunjuk, wa taufik, bimbingan yang bersama ya, ilham, wasairi alal manhajis salim, berjalan di atas manhajis salim. Manhaj itu adalah at-thariqul bayyinul wadih, jalan yang terang, yang jelas, yang salim yaitu yang selamat. Ini bimbingan dari Allah. Tayyib. Wa fil akhirah yatawallak, dan di akhirat Allah juga memeliharamu, bi ayyudkhilaka jannatah, dengan memasukkan engkau ke dalam surganya. Sebelum masuk ke surga kita harus melewati apa? Sebelum masuk ke surga ya? Iya, jembatan itu, syirat itu. Tanpa taufik dari Allah, bagaimana kita akan lewat dengan selamat? Sementara jembatannya, macam mana jembatannya? Siapa yang ingat ya? Iya, lebih nipis daripada rambut. Dan juga apalagi, awas nanti setan masuk, tutup mulut. Ya, iya, ada duri-duri, cakar-cakar besi. Apalagi? Selain lebih nipis dari rambut, apalagi? Lebih tajam daripada gergaji? Apa? Iya, daripada pedang. Tayyib. Ahadu minas saif, lebih tajam dari pedang ya? Iya betul, di bawahnya ada neraka. Tanpa taufik Allah, bagaimana kita akan melewati yang seperti itu? Jalan di atas tali aja, setengah mati ya. Kita jalan, walaupun mungkin masih setengah hidup, tapi susah itu. Tayyib. Lebih mudahnya apa ya? Mungkin gantung-gantung, tapi gimana sementara dia lebih tajam dari pedang? Naudzubillah, tanpa perlindungan Allah tak mungkin kita selamat. Taib. Jadi di dunia kita dipelihara, di akhirat juga dipelihara kalau kita memenuhi syarat tadi. Tadi mana? Taib. Kemudian disebutkan di sini, kita tambah sedikit lagi. Khalidan, dalam keadaan engkau kekal, mukhalladan, dikekalkan, fiha, di dalamnya, la khaufun, tiada ketakutan, wala marot, tiada sakit, wala syaqaq, tiada kecelakaan, wala kibar, tidak ada ketuaan, ya semuanya muda, usia kurang lebih berapa? 33 tahun. 33 dengan apa? Situasi yang bagus, bukan 33 orang zaman sekarang mungkin badan sudah melemah. Wala makarih, tidak ada perkara-perkara yang tidak disukai. Bahkan apa? Tidak kencing, tidak berak, tidak meludah. Di surga semuanya serba bersih. Wahadihi walayatullahi li'abdihil mu'min. Ini adalah perwalian Allah untuk hambanya yang mukmin, yaitu melindunginya, mencintainya, menolongnya, dan seterusnya. Fi dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Qala Ibnul Qayyim, idza tawallahum ru'un. Ibnul Qayyim mengatakan apabila seseorang setia kepada Allah, ini hamba yang tawalla kepada Allah, setia kepada Allah. Dunal waro, bukannya setia kepada makhluk, waro bariyah, yaitu makhluk. Tawallahul azimus sya'an, maka zat yang agung nilainya, yaitu Allah, akan bertawali kepada dia, akan berwala kepada dia. Baik. Kalau kita memenuhi syarat, maka kita akan dipenuhi apa yang dijanjikan itu. Cuma tak disebutkan dalam kitab apa ya. Bagus juga kalam Ibnul Qayyim ini. Intinya al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalan. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.